kisah Nabi Muhammad SAW dan peristiwa besar menjelang kelahirannya. Nabi Muhammad SAW lahir di kampung Bani Hashim, Makkah pada Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 23 April 571 Masehi. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada juga sebagian berpendapat yang menyebut Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin 9 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Namun para ulama sepakat tanggal 12 Rabiul Awal sebagai tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir 2 bulan setelah pasukan gajah menyerang kota Makkah. Dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, sejumlah sejarawan dan pakar hadis menyebut adanya peristiwa-peristiwa besar yang muncul di Makkah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa-peristiwa di luar daya nalar manusia yang mengarah pada dimulainya era baru bagi alam dan kehidupan manusia. Di antara peristiwa tersebut adalah singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan yang bergoyang-goyang hingga menimbulkan bunyi. Tak hanya singgasana, 14 balkon istana Raja Kisra juga runtuh. Peristiwa berikutnya yang diyakini sebagai pertanda jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi atau Zoroaster di kuil pemujaan di Persia yang kini menjadi Iran. Padahal api ini diyakini sudah menyala 1000 tahun lebih dan tak pernah padam sekalipun. Masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api tersebut untuk disembah, namun upaya mereka gagal. Ada juga pertanda di tempat lain menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW, yakni surutnya danau A yang dikultuskan oleh orang-orang Persia. Tasik Shafa atau semenanjung yang dianggap suci oleh rakyat Persia juga tenggelam. Di Makkah, peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan kehancuran pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha. Waktu itu Abraha adalah seorang raja di Abyssinia yang kini menjadi Yaman. Abraha merasa iri sebab perekonomian Makkah dengan adanya Ka'bah lebih maju daripada Yaman yang punya kuil untuk sesembahan juga. Banyak orang berziarah ke Ka'bah sehingga mendongkrak perekonomian Makkah. Sebaliknya, sedikit orang pergi ke kuil di Yaman. Abraha pun menyerang Mekah dengan menggunakan pasukan gajah. Peristiwa penyerangan ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim Surah Al-Fil. Disebutkan bahwa saat masuk kota Makkah, pasukan gajah dihujani batu oleh sekelompok burung ababil. Pasukan gajah pimpinan Abraha kocar-kacir dan Ka'bah serta kota Makkah selamat. Tak lama setelah pasukan gajah gagal menyerang Ka'bah, Rasulullah SAW lahir. Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah dan Sayyidah Aminah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy. Sementara Sayyidah Aminah merupakan putra dari Wahab, pemimpin Bani Zuhrah. Menjadi kebiasaan warga Makkah ketika itu, yakni berdagang ke Syam. Abdullah pun pergi ke Syam bersama rombongan pedagang Makkah. Mereka tak hanya ke Syam, tapi juga singgah di beberapa kota lain sehingga perjalanan memakan waktu yang lama. Saat hendak pulang ke Makkah, Abdullah kecapean dan jatuh sakit. Dia singgah di tempat saudara-saudaranya dari garis ibu di kota Yathrib yang kini Madinah. Abdullah wafat di Madinah. Saat wafat, Sayyidah Aminah telah mengandung Nabi Muhammad SAW yang berusia 3 bulan. Saat anak-anak dan masa remaja, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sudah terlihat. Misalnya seperti malaikat Jibril yang membelah dada dan mencuci jantung Nabi. Saat masa remaja, ketika pergi berdagang, seorang pendeta Bahiro juga melihat tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW lalu menerima wahyu pertama pada saat berusia 40 tahun di Gua Hira. Nabi memiliki 4 sifat, yakni benar, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Rasulullah SAW meninggal dalam usia 63 tahun pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi meninggal setelah sakit selama 12 hari. Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW dengan meneladani kisah dan sifat-sifat Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti dan dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.